Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iki Wahinur Hidayah dari kelas 6 A3. Di sini saya akan melakukan praktik konseling kelompok. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita melakukan kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu ya menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Saya mau tanya, sebelumnya kalian pernah mengikuti konseling kelompok? Udah ada yang pernah mengikutinya? Atau ini baru pertama kali buat kalian? Baru pertama kali ya. Karena ini baru pertama kali buat kalian, jadi saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah bantuan yang diberikan oleh individu dalam situasi kelompok yang bersifat untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Adapun tujuannya yaitu tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan, untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan di dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas-asas yang harus kita taati, yang harus kita laksanakan. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini kita harus menjaga rahasia dari setiap percakapan-percakapan ataupun masalah-masalah yang diceritakan di dalam kelompok ini. Jadi kita nggak boleh menceritakan lagi ketika di luar kelompok. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu asas kesukarelaan, di mana setiap antar anggota kelompok harus menceritakan masalah-masalahnya itu secara sukarela, secara jujur, tanpa ada yang ditutup-tutupi sama sekali. Yang ketiga, asas kegiatan ya, di mana setiap anggota kelompok ini harus terlibat aktif dalam kegiatan kelompok ini berlangsung. Oh ya, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kalau kita saling perkenalkan diri ya antar anggota kelompok. Sebelum kalian perkenalkan diri, biar saya terlebih dahulu yang perkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Eki, jadi kalian bisa panggil saya Bu Eki. Saya yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini. Kemudian yang sebelah sini namanya Mbak siapa? Ya, Mbak Rena. Yang sini Mbak Cia. Terus Mbak Hasna sama Mbak Mika. Oh ya, sebelumnya kalian udah saling kenal belum? Belum ya? Ya, biar kenalan dulu biar lebih akrab. Oke, karena udah kenalan, jadi kembali saya jelaskan ya, kalau konseling kelompok ini akan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang kalian hadapi. Misalnya ada salah satu yang mengalami masalah kesulitan belajar nih. Kesulitan belajarnya tuh karena apa? Karena bisa juga karena main game, atau karena sulit bagi waktunya, atau seperti harus membantu orang tua dan lain-lain. Contohnya seperti itu. Udah pada paham? Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham, nggak apa kok, tanya aja. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya biar kita sama-sama paham dulu di tahap ini. Oke, ada pertanyaan ya? Oke, karena nggak ada pertanyaan, kita langsung ke tahap kegiatan. Nah, jadi di tahap kegiatan ini kalian harus mengungkapkan perasaan atau permasalahan yang sedang kalian hadapi satu persatu secara jujur, sukarela, dan kalian harus tetap menjaga kerahasiaan dari permasalahan-permasalahan tiap anggota. Paham? Oke. Dimulai dari yang sebelah sini tadi, Mbak Rena ya. Mbak Rena silahkan. Begitu ya. Jadi Mbak Rena itu kurang bisa manajemen waktu belajarnya karena harus membagi waktu belajar sama ngebantu orang tua. Oke, kalau dari Mbak Cia? Ya,
Ya, Mbak Jia ini nilainya akhir-akhir ini menurun ya. Mbak Jia tahu kenapa nilainya akhir-akhir ini menurun? Karena sistem belajarnya kurang efektif. Oh iya iya iya, saya paham. Lalu Mbak Asna? Ya, Mbak Asna ini merasa tugasnya yang diberikan itu terlalu sulit. Jadi ketika sulit Mbak Asna malas buat ngerjainnya ya. Ya, Mbak Meka? Kalau Mbak Meka ini kurang bisa mata pelajaran kimia karena tidak suka sama gurunya yang membosankan cara penerangannya. Seperti itu ya. Baik, pada siang hari ini tadi kan sudah pada menceritakan ya permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Menurut Ibu yang bisa kita bahas bersama-sama, yang dapat kita diskusikan bersama-sama, itu tadi permasalahannya Mbak Cia ya. Karena tadi kan Mbak Cia mengalami penurunan nilai karena sistem belajar yang efektif. Itu cocok banget buat kita bahas pada hari ini. Sebelum itu kita harus tahu tuh apa pengertiannya belajar, apa pengertiannya belajar efektif, seperti itu ya. Jadi yang pertama, belajar itu merupakan suatu proses perbuatan dilakukan dengan sengaja, kemudian akan menimbulkan perubahan yang nantinya seseorang akan cenderung menjadi lebih baik melalui proses belajar tersebut. Secara garis besar ya, belajar itu nggak perlu memakan waktu yang cukup banyak. Yang penting kita tuh paham dengan materinya tersebut, dengan ilmu yang kita serap tersebut sedikit demi sedikit, seperti itu. Nah, kalau belajar efektif tuh cara belajarnya tuh yang teratur, tuntas, berkesinambungan, produktif, yakni menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, membentukkan sikap mental dan intelektual yang baik serta bertanggung jawab. Nah, tujuan dari belajar efektif ini sendiri yaitu untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan. Jika belajarnya tidak teratur, tidak tuntas, ataupun tidak terus-menerus, bisa menyebabkan tidak tercapainya sasaran belajar yang diharapkan. Seperti itu. Gaya belajar tuh ada 3. Yang pertama tuh gaya visual, yang kedua auditorial atau auditori, kemudian kinestetik. Yang pertama ya, visual. Visual tuh gaya visual itu ketika belajar orang tersebut memiliki daya ketajaman yang tinggi dengan melihat. Jadi misalnya si anak ini suka tuh bukunya ada gambar-gambar, coretan, warna-warna, pulpen warna. Jadi dia tuh gaya belajarnya memang gaya belajar visual ya. Dia suka melihat warna dan sebagainya atau melihat gambar, seperti itu. Kalau auditori, orang ini biasanya memiliki gaya belajarnya itu dengan mendengarkan musik ataupun ya seperti itulah. Mendengarkan musik tuh dia bisa fokus belajar, seperti itu. Kalau kinestetik tuh gerak ya. Jadi intinya orang yang dengan gaya belajar ini biasanya tuh ketika dia belajar dia tuh jalan-jalan gitu, mondar-mandir, seperti itu. Kemudian ada nih, kan tadi Mbak Jia mengalami sistem belajarnya kurang efektif ya. Kemudian gimana sih caranya biar belajar itu efektif? Yang pertama, sesuaikan gaya belajar dengan kepribadian masing-masing. Itu kuncinya. Jadi misalnya Mbak Jia suka yang tadi mendengarkan dengan musik, jadi nggak apa-apa belajarnya sambil mendengarkan dengan musik. Jadi biar lebih masuk gitu loh ilmunya. Kalau ada yang Mbak Asna suka dengan lihat gambar-gambar, jadi ketika buku itu dicatat atau disalin, dikasih warna tuh pulpen, dikasih stabilo warna-warni, kan lebih cantik tuh. Jadi terserah kalian sesuai dengan kepribadian kalian masing-masing, seperti itu, dengan gaya belajar kalian masing-masing.
Kemudian yang kedua, usahakan belajar dengan rileks. Kenapa rileks? Karena ketika kalian tegang pun ilmu itu nggak bakalan masuk, nggak bakalan kalian serap dengan baik gitu. Tapi kalau kalian santai, sambil nyiapin beberapa cemilan, mungkin minuman, jus, kopi, ataupun jajanan-jajanan yang lain sambil belajar, selama itu tidak mengganggu proses belajar kalian saat itu ya. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga, tidak perlu memakan waktu yang lama. Seperti yang tadi Bu bilang, belajar itu nggak harus lama kok, sebentar aja nggak apa-apa. Karena kalau lama tapi kalian nggak paham juga sama aja gitu loh. Belajar tuh 20-30 menit buat baca-baca itu cukup. Kemudian yang keempat, istirahat yang cukup. Nah, ini juga penting. Kalau kalian belajar terus tapi kalian nggak istirahat, itu juga kurang baik juga ya, karena kita butuh tidur seperti itu. Paling nggak tidur tuh minimal 7-8 jam per hari, itu cukup kita istirahat. Ada yang mau ditanyakan semuanya? Atau ada yang belum paham tadi materinya? Belum ada ya. Karena belum ada, jadi kita akan bahas tentang cara mengatur waktu belajar. Yang pertama, membuat daftar rencana belajar. Nah, daftar ini gunanya membantu kita merancang kegiatan-kegiatan kita pada hari itu. Jadi misal paginya kita olahraga, kemudian habis olahraga apa gitu kegiatan-kegiatannya, terus belajarnya itu ditentukan berapa jam atau berapa menit, seperti itu, biar kita tuh nggak lupa buat ada belajarnya gitu loh. Nah, dengan adanya tadi ya, dengan kita buat daftar rencana belajar, itu tuh melatih kita untuk disiplin tentang waktu, kemudian melatih tanggung jawab kita, terus biar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu rutin ya, serta bisa menciptakan target dalam hidup. Jadi targetnya kita harus belajar ini gitu, pada hari ini kita harus belajar ini, dan seterusnya seperti itu. Terapkan waktu belajar di sekolah. Jadi ketika di kelas kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita harus konsentrasi mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Jadi kalau misal tadi ya, seperti Mbak Eka tadi ya, kurang suka sama gurunya, menurut Ibu janganlah, karena ketika mbak tadi nggak suka sama gurunya itu kan mengaruhi semuanya gitu lah. Jadi cintai mata pelajaran itu, cintai guru yang menyampaikan, seperti itu. Dan juga ketika di kelas, kalau bisa utamakan duduknya di depan sampai tengah, jangan terlalu belakang, karena kalau belakang itu biasanya kita kurang fokus, kita terganggu sama teman-teman yang bicara ataupun yang lain-lainnya. Jadi kalau di depan atau di tengah tuh kita masih bisa fokus mendengarkan materi yang diberikan, seperti itu ya. Kemudian belajar kelompok, belajar kelompok ini juga penting dilakukan, karena kita bisa sharing ilmu, kemudian kita bisa sharing aku nggak bisa ini nih, bisa tolong jelasin nggak ini materinya seperti ini. Biasanya kalau materi itu atau ilmu itu diberikan oleh teman sebaya kita, biasanya lebih nyambung daripada ketika diberikan oleh guru, seperti itu. Jadi kalau temennya ada yang kesulitan, dibantu, tapi jangan dibantu waktu ujian ya. Kemudian yang terakhir, jangan membuang-buang waktu. Penting kita bisa manajemen waktu belajar kita. Jadi berhentilah menunda pekerjaan. Jadi kalau misal itu bisa dikerjakan sekarang, kenapa harus besok-besok gitu loh, dikerjakan secepat mungkin sekarang. Jadi biar nanti tuh nggak ada tugas yang menumpuk ataupun nggak ada pekerjaan lain lah, seperti itu. Karena ini penting juga. Kemudian jangan sampai waktu Anda habis terbuang dengan sia-sia. Bagilah waktu
untuk kegiatan yang penting dan juga bisa buat ngisi hobi. Jadi kalau jenuh itu bisa buat ngisi hobi, bisa manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silahkan aja, nggak apa-apa. Ada yang kurang paham mungkin atau bagaimana? Mbak Asna silahkan. Jadi Mbak Asna tadi tanya ya, gimana sih cara mengatur atau membuat daftar rencana belajar itu? Jadi daftar rencana belajar ini bisa kita mulai dari kita bangun tidur nih, bangun tidur pagi hari ya. Kalau yang beragama Islam mungkin bisa sholat subuh gitu. Nah, setelah sholat subuh ataupun sebelum sholat subuh, jadi itu tergantung pribadi masing-masing. Bisa tuh kita belajar buat materi hari ini di sekolah. Kemudian habis itu kalau belajar tuh paling ya cuma buka-buka buku bentar, ngebaca buku bentar seperti itu. Selanjutnya setelah belajar di pagi hari ya, setelah belajar di pagi hari itu kegiatan pagi bisa mandi, makan, terus berangkat sekolah. Jadi ketika di sekolah pun harus mendengarkan materi dan kegiatan di sekolah dengan sebaik-baiknya seperti itu. Setelah pulang sekolah bisa, kalau ada yang ekskul bisa tuh ikut ekskul nyampe sore mungkin. Kalau yang nggak ada langsung pulang aja istirahat gitu. Kalau pulang ekskul ya istirahat, makan, tidur bentar buat biar nggak terlalu capek gitu loh. Istirahat dulu, terus nanti sorenya baru mandi. Kemudian agak malam itu sholat dan sebagainya, kemudian baru belajar lagi materi-materi apa sih yang tadi dibelajarin di sekolah pada hari itu. Jadi kita ngulang-ngulang lagi materinya seperti itu. Kalau mungkin ada tugas ataupun ada PR dikerjain secepat mungkin, sebisa mungkin, dan nggak perlu menunda lagi. Kemudian setelah belajar dirasanya cukup, baru deh tidur istirahat. Kemudian tidur tuh kegiatan itu berulang-ulang ya, dilakukan rutin. Jadi nanti paginya malamnya itu kan setelah belajar kita ngejadwal pelajaran apa buat besok gitu. Terus tidur, setelah tidur besok paginya kita belajar lagi buat materi yang akan datang, buat materi pagi itu gitu. Jadi biar sebelum guru itu menjelaskan, oh aku udah ada gambaran nih, aku udah paham dulu nih materinya gitu, sedikit demi sedikit kayak gitu sih Mbak Asna. Bisa tuh dimulai dari sekarang. Selanjutnya materi yang terakhir ya, cara menyusun jadwal belajar. Jadi yang pertama tuh tentukan target jangka panjang dan jangka pendek belajar. Jadi kalau jangka panjangnya itu misal kita harus meningkat nilai-nilainya dari semester ke semester, kenaikan kelas per kenaikan kelas seperti itu. Kalau jangka pendeknya itu semisal ada ujian A, kita nilainya harus bagus nih, harus dapat nilai 90, harus dapat nilai 100 seperti itu. Kemudian tuliskan daftar subjek yang perlu dipelajarin. Nah, subjeknya ini misal kita kurang paham tentang suatu pelajaran, misal tadi kayak Mbak siapa ya tadi yang kurang paham tentang materi kimia gitu, bisa tuh kita fokusin ke materi kimia, kita ke mata pelajaran kimia seperti itu. Atau mata pelajaran yang lain yang matematika mungkin, bahasa Inggris mungkin, yang benar-benar kita tuh kurang mampu di pelajaran itu, jadi kita belajarnya itu lebih intens seperti itu daripada mata pelajaran yang lebih mudah dipahamin kalian seperti itu. Kemudian yang ketiga, prioritaskan hal-hal yang tercantum dalam daftar. Nah, ini penting, kita harus memprioritaskan, harus mengutamakan hal-hal yang penting ya, yang tadinya kita harus belajar ini ya harus belajar ini gitu. Kita harus bisa tanggung jawab dengan jadwal belajar yang kita bikin. Kemudian mematuhi jadwal yang telah disusun. Nah, ini juga mematuhi ya, jadi kita kalau kita bikin jadwal itu ya harus kita laksanakan seperti itu. Kemudian tentukan jadwal singkat untuk istirahat. Ya, istirahat itu juga cukup penting karena
kita nggak istirahat kita bisa capek, kemudian materi-materi yang diserap itu percuma gitu loh. Kemudian yang terakhir, jelaskan jadwal kepada orang lain, terutama orang tua. Jadi orang tua ini perlu tahu ya tentang jadwal belajar kalian. Jadi kalian bilang, Pak, Bu, Ayah, Bunda, ataupun Umi, Abi, aku tuh jam segini sampai jam segini harus belajar. Jadi tolong ingatkan saya ya buat belajar. Kalau misalnya saya lagi nonton TV, ingatkan saya buat belajar, nonton TV-nya nanti, atau lagi main game, atau lagi mainan handphone, seperti itu. Jadi ketika orang tua tahu jadwal belajar kamu, ketika kamu lupa, bukan lupa sih, kamu terlalu asik dengan kegiatan kamu sebelumnya, jadi orang tua bisa mengingatkan, Dek, kamu kayaknya ada pelajaran, kamu ada jadwal belajar ini gitu, kamu harus belajar. Oh iya Bu, terima kasih gitu loh. Jadi orang tua itu perlu tahu jadwal belajar kamu gitu. Kalau perlu nih, misal kamu lagi belajar, di depan pintu kamar kamu tuh ditulisin tuh, jangan ganggu lagi belajar gitu, tapi kalian di dalam juga harus belajar benar, jangan bohong ya. Oke, cukup materi dari ibu hari ini, semoga itu dapat membantu, kemudian semoga itu juga dapat Mbak Cia dapat sistem belajarnya biar lebih efektif lagi ya. Tadi kan udah tahap kegiatan tuh, tadi ibu udah menjelaskan materi-materi dan sebagainya. Saya rasa cukup diskusinya konseling kelompok pada hari ini. Sebelum mengakhiri konseling kelompok, saya mau tanya dong, tiap antara anggota kelompok kesan-kesannya gimana selama mengikuti kegiatan kelompok ini? Dari Mbak Rena, Mbak Cia, Mbak Asna, sama Mbak Meka gimana? Ya, syukurlah kalau kesan dari kalian itu semua cukup bagus. Lalu karena kesannya bagus ya, jadi saya harap tadi Mbak Cia sudah bisa menyelesaikan permasalahannya. Kemudian buat teman-teman yang lain juga bisa tuh diambil baiknya, biar belajarnya juga lebih efektif, biar lebih mudah gitu loh. Oh ya, untuk pertemuan selanjutnya dapat kita minggu depan ya, mungkin minggu depan di ruangan ini juga, nggak apa-apa. Kemudian terima kasih kepada anggota kelompok yang sudah meluangkan waktunya ya siang hari ini untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok dengan tertib, aktif. Mudah-mudahan kegiatan konseling kelompok ini bermanfaat bagi antar anggota kelompok. Jadi biar semoga kalian dapat mengambil manfaatnya gitu dengan kita diskusi seperti itu. Permasalahan-permasalahan juga dapat teratasi satu persatu ya. Tadi punya Mbak Cia, besok gantian materinya punya Mbak siapa, punya Mbak Hasna, mungkin Mbak Meka, seperti itu. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, kita akhirinya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoanya cukup. Sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kemudian apabila ada salah-salah kata, saya juga mohon maaf. Dalam memimpin kegiatan kelompok ini ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik konseling kelompok dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.